Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada hari ini, Rabu 15 September, kembali menggelar sidang perdana dugaan korupsi pengadaan 3 unit KCC tahun 2009 hingga 2011 dengan terdakwa mantan Direktur Utama PT Pelindo II Richard Joslino alias RJ Lino. Dalam perkara ini, RJ Lino didakwa mengintervensi pengadaan 3 unit KCC dengan menunjuk langsung perusahaan Wuhi Huadong Heavy Machinery Science and Technology Group dari Tiongkok sebagai perusahaan pelaksana proyek. Jaksa penuntut umum menyatakan perbuatan RJ Lino membuat negara merugi 1,9 juta dolar Amerika Serikat. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari tribunnews.com, ada Danang Triatmojo yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Danang, selamat sore. Halo rekan Dea. Danang, bisa Anda jelaskan apa agenda persidangan pada hari ini yang melibatkan terdakwa RJ Lino ini? Ya, hari ini sidang perkara yang menyeret mantan Direktur Utama PT Pelindo II Richard Joslino atau RJ Lino mengagendakan pemeriksaan saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi. Jaksa hari ini mengajukan 4 saksi untuk menguatkan dakwaannya. Pemeriksaan saksi dilakukan secara terpisah untuk 2 sesi dengan masing-masing sesi untuk 2 saksi. Pemeriksaan pertama dilakukan terhadap saksi Kepala Biro Pengadaan PT Pelindo II Wahyu Hardianto dan saksi dari Biro Pengadaan PT Pelindo II Dedi Iskandar. Demikian. Lantas, Danang, bagaimana keterangan saksi yang terungkap dalam persidangan kali ini? Ya, tadi saksi atas nama Wahyu Hardianto selaku Kepala Biro Pengadaan PT Pelindo II menyebut bahwa pengubahan pengadaan KCC dari single lift menjadi twin lift karena alasan harga yang lebih murah ditawarkan oleh ADHM. Saksi menyatakan alasan ini disampaikan oleh RJ Lino yang kala itu menjabat Direktur Utama Pelindo II. Saksi Wahyu juga menyatakan bahwa bagian biro pengadaan yang ia pimpin cuma bertugas untuk melaporkan proses pengadaan seperti menjelaskan kronologi kejadian kepada jajaran direksi. Sedangkan proses selanjutnya seperti menunjukkan langsung perusahaan, pengadaan barang adalah kewenangan jajaran direksi. Jaksa penuntut umum tadi sempat mengonfirmasi BAP atau berita acara pemeriksaan milik Wahyu tertanggal 8 Januari 2016 yang menyebut bahwa saksi tak tahu alasan RJ Lino memerintahkan penunjukan langsung pengadaan KCC yang mengambil produk dari Cina. Padahal sebelumnya PT Pelindo II selama ini hanya mengadakan barang atau produk dari Eropa, Jepang, dan Korea. Saksi pun mengamini pernyataan dalam BAP-nya tersebut. Dan lantas apa lagi yang dikonfirmasi oleh jaksa kepada saksi Wahyu ini selaku Kepala Biro Pengadaan Pelindo II? Ya, tadi jaksa juga sempat mengonfirmasi perihal kegiatan seremoni investasi Pelindo II yang di dalamnya terdapat acara penandatanganan kontrak pengadaan 3 KCC. Wahyu membenarkan dan mengaku terkejut kegiatan seremoni ini yang di dalamnya ada tanda tangan kontrak sudah dilakukan, padahal proses pengadaan 3 unit KCC baru saja dimulai. Saat itu proses pengadaan baru pada tahap pengiriman surat ke pihak ADHM. Saksi menyampaikan, Ferialdi selaku Direktur Operasi Teknis Pelindo II menyebut penandatanganan kontrak ini sudah atas perintah RJ Lino. Saksi kemudian diminta oleh Ferialdi untuk membuat print kontrak sebanyak 2 lembar. Saat itu Ferialdi dan pihak ADHM menandatangani kontrak tersebut tertanggal 30 Maret atau 1 bulan sebelum seremoni penandatanganan perjanjian formal yang digelar 30 April. Demikian, Dea. Baik, terima kasih rekan wartawan dari tribunnews.com Danang Triatmojo atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM mengagendakan permintaan keterangan kepada pihak Komisi Penyiaran Indonesia KPI dan kepolisian terkait kasus dugaan perundungan dan pelecehan pegawai KPI berinisial MS pada Rabu 15 September hari ini. Pihak KPI yang hadir untuk memberikan keterangan yakni Wakil Ketua KPI Pusat Mulyo Hadi Purnomo dan Sekretaris KPI Pusat Umri. Sementara berdasarkan informasi yang dihimpun, pihak kepolisian meminta menjadwalkan ulang permintaan keterangan tersebut untuk pekan depan. Untuk informasi lebih lengkapnya sudah bergabung bersama kami wartawan dari tribunnews.com, ada Gita Irawan yang akan memberikan laporannya langsung dari sana. Halo Gita.
Halo Firda. Gita, bisa Anda jelaskan apa saja keterangan yang digali oleh Komnas HAM ini dari perwakilan KPI pada hari ini? Ya bisa disampaikan tadi Komisioner Komnas HAM RI BK Ulung Hapsara mengatakan dalam pemeriksaan selama 2 jam hari ini pihaknya menggali keterangan terkait detil waktu dan peristiwa yang terjadi. Dalam permintaan keterangan tersebut, Komnas HAM juga menanyakan terkait sikap KPI secara kelembagaan mengenai kasus tersebut. Selain itu, Komnas HAM juga menanyakan terkait langkah yang sudah dan akan dilakukan KPI terkait kasus itu. Komnas HAM juga meminta kepada KPI sejumlah dokumen terkait peristiwa. Dokumen tersebut diantaranya rilis sikap resmi KPI terkait peristiwa dan komunikasi KPI dengan pihak terkait peristiwa tersebut. Demikian. Gita, lantas bagaimana respon sendiri dari KPI atas permintaan keterangan tersebut yang saat ini sudah berlangsung selama, tadi Anda menjelaskan selama 2 jam begitu? Ya, tadi disampaikan oleh Wakil Ketua KPI Pusat Mulyo Hadi Purnomo mengatakan bahwa kehadiran pihaknya ke Komnas HAM hari ini juga merupakan bentuk komitmennya untuk menyelesaikan kasus tersebut sesuai proses hukum yang berlaku. KPI menyatakan menyerahkan sepenuhnya kasus tersebut kepada pihak kepolisian. KPI juga menyampaikan komitmennya untuk menuntaskan kasus tersebut secara terang benderang dan adil. Selain itu, KPI juga menjelaskan bahwa KPI juga telah melaksanakan proses pemeriksaan internal terkait kasus tersebut. Pemeriksaan internal tersebut, kata Mulyo, berbeda dengan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Ia menjelaskan dalam pemeriksaan internal tersebut hanya mengumpulkan informasi-informasi dasar yang berkaitan dengan rilis beredar terkait peristiwa yang mengatasnamakan terduga korban MS. Ia mengatakan pihaknya juga telah menyiapkan hasil pemeriksaan tersebut untuk disampaikan kepada Komisi 1 DPR RI jika memang dibutuhkan. Kita lantas untuk pihak kepolisian sendiri nantinya rencana apa yang dibentuk begitu oleh Komnas HAM untuk menggali keterangan apa saja dari pihak kepolisian? Ya, tadi seperti disampaikan bahwa hari ini ada penjadwalan ulang. Sebelumnya rencananya Komnas HAM akan melakukan permintaan keterangan terkait sejumlah hal kepada Polres Metro Jakarta Pusat, yakni terkait klarifikasi soal pelaporan terduga korban serta proses yang sedang berjalan saat ini. Namun demikian, pihak Polres Jakarta Pusat tidak dapat hadir memenuhi panggilan Komnas HAM hari ini dikarenakan pihak Polres masih memerlukan koordinasi dengan Polda Metro Jaya dan Mabes Polri. Kita lantas setelah nantinya sudah memintai keterangan dari KPU Pusat dan juga dari pihak kepolisian Polres Metro Jakarta Pusat, apalagi langkah yang akan dilakukan oleh Komnas HAM? Ya, tadi Komnas HAM melalui komisionernya BK Ulung Hapsara menjelaskan saat ini pihaknya masih dalam tahapan pengumpulan keterangan terkait peristiwa. BK menjelaskan saat ini telah mendapatkan keterangan dari terduga korban MS dan KPI. Rencananya Komnas HAM juga akan meminta keterangan dari kepolisian yang masih akan dilakukan Rabu pekan depan. Setelah keterangan terkait peristiwa dinilai cukup, maka Komnas HAM akan menganalisa keterangan dari berbagai pihak. Selanjutnya Komnas HAM akan mengambil kesimpulan dan menyampaikan rekomendasi terkait kasus tersebut. Demikian, Firda. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga melakukan wawancara dengan Komisioner Komnas HAM RI, BK Ulung Hapsara. Berikut liputannya untuk Anda. Jadi kita baru tahap mengumpulkan keterangan, belum menganalisa terhadap keterangan yang dikumpulkan. Kita tidak mau berspekulasi lebih jauh, supaya nanti dari kepolisian bisa jadi versinya lain lagi. Kita nggak mau. Jadi tahapnya hari ini adalah permintaan keterangan dari KPI. Kami sudah dapat, gitu ya. Dari MS juga sudah dapat. Nanti siang dari kepolisian. Kita akan lihat seperti apa kepolisian memberi keterangan. Setelah itu baru kemudian kami menganalisa mana yang kemudian beda, mana yang kemudian sama, gitu. Termasuk juga dari sisi waktunya, sisi bentuk kejadiannya seperti apa. Nah, setelah itu baru kemudian ngambil kesimpulan dan rekomendasi-rekomendasi. Jadi respon KPI seperti apa Pak? Ini kami kan diundang oleh Komnas HAM sebagai satu bentuk penghormatan kami dan komitmen kami ingin menyelesaikan kasus ini seadil-adilnya, seterang-terangnya, dan kami tidak ingin ada sesuatu hal yang mungkin menghambat. Jadi proses kepolisian kami serahkan semuanya berjalan sebagaimana mestinya. Kami diundang ke Komnas HAM juga kami hadir sebagai satu bentuk komitmen kami kan
terhadap kami ingin menyelesaikan masalah ini sesuai dengan jalur hukum yang berlaku di Indonesia. Sejumlah alat berat terpantau melakukan pengerukan tanah di area lahan yang tak jauh dari batas lahan tanah Rocky Gerung yang terancam digusur PT Sentul City di kawasan Kampung Batu Kidul, Desa Bonjongkoneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Pada Rabu 15 September hari ini lokasi pengerukan tersebut berada di belakang lahan rumah Rocky Gerung. Namun dari lokasi itu rumah Rocky Gerung sama sekali tak terlihat karena tertutup rimbunan pepohonan. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribunnews Bogor, ada Naufal Fauzi yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Naufal. Halo, selamat sore Firda. Ya, Naufal, bisa Anda jelaskan bagaimana kondisi di lokasi aktivitas alat berat dekat lahan rumah Rocky Gerung saat ini? Baik, saya informasikan bahwa tadi saya sempat mengecek terkait kabar adanya aktivitas alat berat yang mendekati lahan dan rumah Rocky Gerung yang terancam digusur di kawasan Sentul Bogor. Dan pantauan kami di lapangan memang benar adanya ada aktivitas sejumlah alat berat yang melakukan pengerukan tanah dan juga pepohonan di area itu. Dan pantauan kami di sana itu ada sebanyak sekitar 3 alat berat yang melakukan pengerukan. Jadi lokasinya ini memang berada di sebuah lereng, dan lereng ini berada di bagian bawah, sedangkan lahan Rocky Gerung ini dan juga rumahnya itu berada di bagian lereng sebelah atas. Demikian. Naufal, lantas apakah betul nantinya alat berat tersebut akan masuk ke area lahan tanah milik Rocky Gerung? Baik, tadi saya juga sempat berbincang dengan kontraktor di area pengerukan tanah tersebut, dan mereka juga memastikan bahwa pengerukan tersebut atas nama PT Sentul City. Namun mereka mengaku bahwa apakah alat berat itu akan dikerahkan ke lahan milik Rocky Gerung atau tidak, mereka sama sekali belum mengetahui pasti, karena mereka hanya menerima arahan untuk melakukan pengerukan tanah di area tersebut. Demikian. Lantas, Naufal, sudah berapa lama dan seberapa dekatkah aktivitas alat berat tersebut dengan rumah milik Rocky Gerung ini? Baik, tadi juga saya sempat mewawancarai ketua RT setempat, yang mana dia mengaku bahwa aktivitas alat berat melakukan pengerukan tanah di dekat rumah Rocky Gerung ini sudah berlangsung sekitar 1 bulan yang lalu. Dan pengerukan tanah ini awalnya berawal dari kampung sebelah, kemudian melebar ke area dekat rumah Rocky Gerung. Dan sepanjang sebulan tersebut, menurut ketua RT, sudah ada 4 villa yang dibongkar oleh pihak kontraktor. Dan sejauh ini, pantauan kami di lokasi tadi, jaraknya memang tidak terlalu dekat dengan rumah Rocky Gerung, namun menurut ketua RT, area pengerukan tersebut sudah cukup dekat dengan batas wilayah milik Rocky Gerung, yakni sekitar kurang dari 50 meter. Demikian. Baik, terima kasih rekan wartawan Naufal Fauzi atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Sejumlah pedagang keluhkan sepinya pengunjung di Pasar Burung Karimata, Semarang. Sepinya pasar burung terbesar di Kota Semarang itu mulai terasa sejak PPKM. Meski saat ini Kota Semarang sudah berstatus PPKM level 2, namun status tersebut tidak berpengaruh banyak pada omset penjualan pedagang di Pasar Burung. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Jateng, ada Elin Windiastuti yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Elin, selamat sore. Elin, bisa Anda jelaskan bagaimana keadaan Pasar Burung Karimata Semarang ini?
Baik dia, berdasarkan pantauan yang telah dilakukan tadi, bahwasanya pasar burung Karimata ini, mohon maaf, terpantau sangat sepi, di mana sangat sedikit pengunjung yang datang di sini. Terpantau hanya terlihat belasan orang saja yang berkunjung, padahal hari-hari biasa sebelum adanya PPKM, pasar burung ini sangatlah ramai. Gitu. Mungkin bisa Anda jelaskan lebih detailnya terkait apa saja barang yang diperjualbelikan begitu di pasar tersebut. Baik, di pasar burung Karimata ini, yang merupakan pasar burung terbesar di Kota Semarang, menjual berbagai jenis burung, kemudian juga primata, kemudian selain itu juga menjual berbagai pakan burung, kemudian peralatan-peralatan untuk memelihara burung seperti itu dia. Lantas Elin, apa saja yang dikeluhkan para pedagang di sana saat ini? Ya, halo Elin. Bagaimana dia? Ya, Elin bisa dijelaskan apa saja yang dikeluhkan para pedagang saat ini, begitu? Baik, para pedagang mengeluhkan sedikitnya pengunjung di pasar Karimata ini karena adanya PPKM yang diberlakukan oleh pemerintah, sehingga pembeli pun menurun dan omset mereka pun menurun drastis ya. Lantas untuk omsetnya dari para pedagang di pasar burung ini bagaimana informasi lengkapnya? Baik, berdasarkan wawancara yang telah dilakukan tadi, beberapa pedagang mengaku omsetnya sangat menurun drastis, di mana penurunan terjadi hampir mencapai 80% dari biasanya. Kemudian yang biasanya penjual burung itu bisa menjual puluhan burung per hari, setelah PPKM ini hanya bisa menjual 2 burung saja setiap harinya, begitu deh. Lantas bagaimana harapan dari pedagang terhadap situasi saat ini, Elin? Baik, sejumlah pedagang berharap agar PPKM ini cepat usai, kemudian juga pandemi segera berlalu tentunya, dan aktivitas semua masyarakat bisa kembali normal begitu. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami Elin juga melakukan wawancara dengan pedagang burung bernama Kusmiati 60 tahun dan juga pedagang pakan burung bernama Khalifah 40 tahun. Berikut liputannya untuk Anda. Selama PPKM ini omsetnya seperti apa, Bu? Sepi, Mbak, tidak ada konsumen. Paling hari Minggu, Sabtu itu ada, Sabtu aja kadang tidak ada orang. Kalau biasanya omsetnya berapa, Bu? Kalau ramai belum PPKM ya banyak, Mbak, tidak bisa ngitung kita. Soalnya kan kita melayani bako, barang datang bako ngambil, ya ada di luar. Sekarang waduh sepi, bisa makan tiap hari bersyukur. Kayak kesehatan, makan tiap hari bersyukur. Penurunannya sekitar berapa persen, Bu? Untuk nol, Mbak, tenang. Kok gini dagangannya nggak berani ngambil. Sepi, gabis banget. Sepi ya. Karena PPKM jadinya kan orangnya mungkin udah takut di pasar juga. Terus kan kayak masa-masa kinerja juga PPKM juga dirumahkan. Jadi kan menurun drastis tidak nutup sama sekali. Kalau biasanya omset berapa, Bu, sebelum PPKM? Sebelum PPKM ya kalau pasar burung ya lumayan lah. Kalau sekarang ya gratis, menurun semua. Penurunannya berapa persen, Bu, kira-kira? Ya hampir 80-70%. 80 sampai 70%. Padahal per hari biasanya bisa dapat berapa, Bu, pendapatannya? Ya kalau pas rame ya lumayan, nggak kayak di sini pas rame. Tapi setelah PPKM ini ya karena semua susah. Program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-112 digulirkan Kodim 06717 di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Kegiatan itu ditandai dengan pembukaan yang langsung dilakukan oleh Bupati Majalengka Karna Sobahi. Untuk TMMD ke-112 ini, lokasi yang dipilih yakni di Desa Buninaraga di Kecamatan Malausma. Terkait informasi lebih detailnya sudah bergabung bersama kami wartawan dari Tribun Cirebon. Ada Eki Yulianto yang akan memberikan informasi lengkapnya untuk Anda. Halo Eki. Halo Firda. Ya, Eki, bisa Anda jelaskan bagaimana pelaksanaan TMMD ke-112 di Majalengka ini? Ya, baik Firda, selamat sore. Bisa saya sampaikan bahwa pelaksanaan TMMD ke-112
akhirnya digelar oleh Kodim 0617 Majalengka ya, yang dimulai resmi mulai hari ini. Bahwa kegiatan itu langsung dibuka oleh Bupati Majalengka Hana Sobahi didampingi unsur-unsur Forkopimda lainnya ya, dengan datang langsung ke lokasi pelaksanaan. Selain itu Bupati juga tadi sempat meninjau pelaksanaan beberapa program, salah satunya ke pembangunan akses jalan ya di blok Cinanggirang kalau nggak salah. Ya, dalam pelaksanaan itu juga TMMD ke-112 bahwa dari keterangan Dandim 0617 Majalengka, Tetkol INF Andik Siswanto mengatakan bahwa kegiatan ini digelar selama 1 bulan ya ke depan, atau tepatnya hingga tanggal 15 Oktober. Nah, dari kegiatan ini nantinya ada beberapa program ya, kalau nggak salah ada 5. Nah, salah satunya tadi jalan, akses jalan, terus juga nanti juga ada rumah tidak layak huni yang akan dibangun oleh prajurit Kodim 0617 Majalengka sebanyak 2 unit, lalu juga nanti ada musola dibangun juga 1 unit, pos kamling 2 unit, dan ada plesterisasi jalan. Demikian tidak. Oke, lantas mungkin bisa dijelaskan terkait apa alasan pihak dari TNI ini memilih Desa Buninaraga sebagai lokasi TMMD ke-112 ini? Ya, dari keterangan Dandim bahwa dipilihnya Desa Buninaraga menjadi lokasi TMMD kali ini karena daerah tersebut dinilai sangat pelosok ya dari pusat Majalengka kota, bahwa letak geografisnya berada di ujung Majalengka yang mana perbatasan langsung dengan Kabupaten Ciamis. Nah, Dandim menilai Desa Buninaraga selain memang tadi sangat jauh dari Majalengka kota, juga pada dasarnya desa tersebut berpotensi ya menjadi desa maju jika seluruh sektor yang ada di dalamnya dapat dibenahi ya. Tadi saya datang langsung ke lokasi bahwa untuk saat ini akses jalan juga masih butuh perhatian ya, terus beberapa fasilitas ibadah dan fasilitas lainnya juga harus segera dibenahi. Oleh karena itu, adanya program TMMD ini, Dandim berharap mobilitas masyarakat dalam menjalankan roda perekonomian bisa lebih maju ke depannya. Begitu, Lantas apa sebenarnya tujuan dari TMMD itu sendiri, bisa dijelaskan lebih lengkap begitu ya, Ki? Ya, ada misi khusus ya yang dilakukan oleh Kodim 0617 dalam gelaran program TMMD ke-112 kali ini ya. Menurut keterangan Dandim, nilai-nilai gotong royong yang sudah terbangun sejak lama khususnya di Majalengka harus tetap bisa dilestarikan ya. Oleh karena itu bahwa TNI Manunggal Masuk Desa ini merupakan kegiatan yang telah banyak pelajaran yang berharga ya, bisa dapat betapa pentingnya dan luar biasanya semangat gotong royong untuk menekan angka kemiskinan ya, dan mewujudkan sinergi membangun negeri. Lalu juga semua elemen masyarakat bisa dapat bahu-membahu memberikan sumbangan pikiran, ide dan gagasan, sumbangan tenaga dan keterampilan serta materi atau lainnya lah. Oke, lantas bagaimana kemudian tanggapan dari masyarakat di Desa Buninaraga ini dengan adanya program TMMD dari Kodim 0617 Majalengka? Ya, tadi saya sempat berbincang-bincang dengan beberapa warga ya, yang rumahnya sangat dekat dengan dibangunnya akses jalan ya menuju Kabupaten Ciamis. Ya, salah satunya saya ngobrol dengan warga bernama Dede Sodik. Dede sehari-hari bekerja sebagai petani, dan kebetulan letak sawahnya itu berada di tengah-tengah akses jalan tersebut. Jadi sebelum adanya jalan itu, Dede hanya bisa berjalan kaki yang menuju sawahnya, tapi dengan dibangunnya jalan tersebut, Dede mengaku nantinya bisa menggunakan kendaraan bermotor ya untuk mengangkut atau hanya sekedar memantau atau bertani gitu. Terlebih hasil pertaniannya juga nanti bisa langsung dijual ya ke daerah tetangga yang mana kan berbatasan dengan Kabupaten Ciamis ya. Jadi tidak harus memutar lebih
lebih jauh ya, melewati beberapa desa yang sebelumnya memang dikeluhkan oleh masyarakat sekitar bahwa kalau ingin ke Kabupaten Ciamis harus memutar lebih dahulu. Jadi dengan adanya pembukaan akses ini, jalan ini bisa lebih cepat ya, memangkasnya sekitar setengah jam. Beda. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga melakukan wawancara dengan Dandim 0617 Majalengka, Letkol Infanteri Andik Siswanto. Berikut liputannya untuk Anda. Pemerintah Kabupaten Majalengka yang telah membantu program OTMMD ini. Inilah bagian program tadi disampaikan Pak Bupati. Ini kegiatan rutin yang 2 tahunan sekali. Di samping itu ada kegiatan tambahan yang TMSK. Jadi sebenarnya kegiatan di Kabupaten Majalengka ini sebenarnya di kabupaten yang lain pada saat kita rakornis TMMD merupakan salah satu contoh. Artinya di luar TMMD kita ada kegiatan TMSK tadi disampaikan, kegiatan yang dengan BSMS juga ada, dan ini pengerjaan tahun ini 951 meter panjang jalan yang kita kerjakan menghubungkan antara Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Ciamis. Harapan kita semua mobilitas kemudian masyarakat dalam menjalankan ekonomi lebih lancar di sini, lebih maju. Ini potensi yang harus kita kembangkan, bisa pertukaran antar Ciamis dengan Kabupaten Majalengka, bisa saling barter atau kegiatan ekonomi yang bisa berjalan. Tribuners, selesai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau
saya sendiri di Gumip 37 ini yang semalam baru mulai. Apa yang Saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya di. Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Satu peserta P3K Fungsional Guru tahun 2021 di Nunukan dikabarkan meninggal dunia pada Selasa 14 September dini hari. Guru honorer di SDN 8 Tulin Onsoy bernama Ade tersebut tidak dapat mengikuti ujian seleksi guru P3K di SMKN 1 Nunukan. Hal itu dibenarkan oleh Kepala Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan GTK Dinas Pendidikan Nunukan Ridwan. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Kaltara. Ada Febrianus Felis yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Felis. Ya, halo Firda. Felis, bisa Anda jelaskan terkait meninggalnya satu peserta P3K di Nunukan ini seperti apa informasinya? Baik Firda dan Tribuners, satu peserta P3K Fungsional Guru tahun 2001 di Nunukan dikabarkan meninggal dunia Selasa dini hari. Diberitakan sebelumnya bahwa guru bernama Adi tersebut pada hari Senin harusnya yang bersangkutan mengikuti ujian sesi pertama untuk seleksi di SMK Negeri 1 Nunukan, namun yang bersangkutan tidak bisa hadir dikarenakan pada malam harinya muntah darah. Nah, menurut keterangan dari Kepala Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Nunukan Ridwan mengatakan bahwa ternyata pada Selasa dini hari peserta P3K atas nama Adi meninggal dunia di Rumah Sakit Nunukan. Dan saat ini dari keterangan Ridwan sendiri mengatakan bahwa untuk sementara diagnosa dokter belum bisa diberitahukan melalui Ridwan, sehingga belum bisa kita beberkan penyebab dari meninggalnya Adi merupakan salah satu peserta P3K tersebut. Lantas apakah setelah meninggal dunia jenazah langsung dipulangkan ke tempat asalnya atau seperti apa informasinya, Felis? Ya, menurut dari keterangan Ridwan sendiri bahwa Ridwan sendiri dan beberapa pihak dari Dinas Pendidikan juga sempat melakukan kunjungan ke rumah sakit untuk melihat langsung jenazah Adi, dan dikabarkan bahwa jenazah Adi dibawa pulang bersama sanak keluarganya kembali ke desa Kekayap di daerah Sebuku. Begitu Firda. Felis, kemudian bagaimana dari peserta P3K yang positif COVID-19 termasuk yang tidak hadir tanpa keterangan, apakah mereka ini dinyatakan gugur dengan sendirinya atau seperti apa? Ya, baik Firda, berdasarkan keterangan dari penanggung jawab tempat ujian kompetensi Mahfuz mengatakan bahwa total peserta di P3K di Nunukan yang lulus administrasi ada sebanyak 551 orang. Namun dari 551 orang tersebut hingga saat ini sebanyak 6 peserta itu terkonfirmasi positif COVID-19 berdasarkan hasil swab antigen. Sementara itu 5 peserta lainnya tanpa keterangan. Nah, menurut keterangan dari Mahfuz sendiri terhadap baik peserta yang terkonfirmasi positif maupun yang tidak hadir tanpa keterangan tersebut akan dilakukan pengusulan ke provinsi dan akan diteruskan ke pusat untuk melakukan ujian susulan terhadap mereka, yaitu pada tanggal 18 September. Namun, menurut Mahfuz lagi bahwa terhadap peserta yang positif akan dilakukan karantina selama 14 hari, maksudnya isolasi mandiri, sehingga tidak bisa dipastikan bahwa tanggal 18 akan dilakukan ujian susulan. Namun terhadap mereka akan kemungkinan besar akan dilakukan ujian tahap kedua pada awal Oktober mendatang. Begitu Firda. Felis, lantas apakah ada kendala dalam ujian seleksi P3K yang sudah berlangsung selama 3 hari ini? Baik Firda, yang dinunukan saat ini tengah dilakukan pemadaman listrik secara bergilir mengingat ada salah satu unit mesin PLN yang tengah rusak. Namun untuk mengantisipasi itu, panitia penyelenggara sebelumnya sudah menyiapkan genset untuk wanti-wanti bila mana terjadi pemadaman listrik di daerah SMK 1 Nunukan. Kemudian masalah jaringan sendiri, untuk jaringan masih terbilang stabil sampai saat ini, Firda. Baik, terima kasih rekan wartawan dari Tribun Kaltara Febrianus Felis atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara.
Wakil Wali Kota Tomohon, Weni Lumentut, memantau sekaligus membuka pelaksanaan seleksi kompetensi sensi dasar atau SKD calon pegawai negeri sipil Pemkot Tomohon pada Selasa 14 September kemarin. SKD ini digelar di ruang CAT Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kota Tomohon. Wali Tomohon, Weni Lumentut pun menyampaikan pesan-pesan kepada para peserta agar percaya diri dalam mengikuti SKD. Untuk informasi lebih detailnya sudah bergabung bersama kami wartawan dari Tribun Manado, ada Hasli Marentek yang akan berikan informasi lengkapnya untuk Anda. Halo Hasli. Halo rekan Firda. Hasli, bisa Anda jelaskan di mana tempat pelaksanaan SKD CPNS di Kota Tomohon dan bagaimana penerapannya? Ya, jadi Mbak Firda, mengingat ini masih masa pandemi, pelaksanaan SKD itu biasanya digelar di kantor regional BKN Nado. Namun tahun ini karena adanya pandemi, makanya dialihkan di kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tomohon. Jadi pelaksanaannya diselenggarakan di situ di ruang chat dengan kapasitas 30 orang. Sementara untuk penerapannya itu menerapkan prokes yang ketat. Jadi para peserta sebelum harus mengikuti SKD wajib menunjukkan surat hasil rapid antigen yang disediakan, tapi untuk rapid antigen ini disediakan langsung dari pemerintah secara gratis. Namun bagi yang mereka terkonfirmasi positif itu bisa mengikuti ujian susulan yang nantinya jadwal akan diatur. Sementara untuk sebelum masuk ruangan juga para peserta dites suhu badan dan juga harus steril. Jadi dilakukan penyemprotan di sekitaran lokasi pelaksanaan, juga para peserta wajib menggunakan masker 2 lapis sebelum masuk ke dalam ruangan tes. Ya, demikian Mbak Frida. Lantas bagaimana untuk pembagian jadwal pelaksanaan dan berlangsung hingga kapan nantinya SKD ini? Jadi sebagaimana yang sudah diatur ini, pelaksanaan SKD dibagi dalam per sesi. Jadi tiap hari itu ada 4 sesi kecuali hari Jumat hanya 2 sesi dan berlangsung sejak 14 kemarin hingga tanggal 18. Jadi dia tiap hari itu ada 1 sesi terdiri dari 30 orang. Tiap hari itu ada sampai 4 sesi, kecuali Jumat yang hanya 2 sesi. Ya, demikian Mbak Firda. Oke, pada kemarin maksud kami Wakil Wali Kota Tomohon Weni Lumentut kabarnya juga meninjau lokasi SKD CPNS ini secara langsung di sana. Bagaimana untuk pesan-pesan dari Wali Kota Tomohon sendiri? Jadi Pak Wakil Wali Kota Tomohon, Pak Weni Lumentut ini menyampaikan pesan-pesan kepada peserta untuk agar dalam menyelesaikan soal, jadi dibutuhkan kerja keras dan juga mereka harus tetap fokus dalam melaksanakan SKD ini. Juga Pak Weni juga berpesan kepada peserta andai lolos nanti, ada yang lolos, diharapkan untuk bisa mengendalikan diri di Kota Tomohon karena sebagaimana salah satu syarat yaitu perjanjian dalam 10 tahun tak bisa pindah ke daerah lain. Ya, demikian Mbak Firda. Baik, terima kasih rekan wartawan dari Tribun Manado Hasli Marentek atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Pelaksanaan seleksi kompetensi dasar atau SKD calon pegawai negeri sipil Kota Padang dimulai pada hari ini Rabu 15 September. Peserta SKD CPNS Padang melewati serangkaian pemeriksaan sebelum masuk ke ruangan ujian. Kabir Pengadaan Pemberhentian dan Informasi ASN BKPSDM Padang, Romi Elpasegas, menyatakan setiap sesi ujian SKD CPNS Padang diikuti oleh 50 orang peserta. Untuk informasi lebih detailnya sudah bergabung bersama kami wartawan dari Tribun Padang. Ada Rima Kurniawati yang akan memberikan informasi lengkapnya untuk Anda. Halo Rima. Halo rekan Firda. Rima, bisa Anda jelaskan bagaimana hari pertama SKD CPNS di Padang dan apa saja persyaratan yang disiapkan oleh para peserta? Baiklah Firda, memang hari ini hari pertama pelaksanaan seleksi kompetensi dasar CPNS Kota Padang yang digelar 15 September sampai nanti 25 September. Pelaksanaan di hari pertama ini berdasarkan wawancara dengan Kabid BKPSDM Kota Padang, itu masih ditemukan adanya peserta yang terlambat. Terdapat 1 orang peserta yang terlambat sehingga peserta tersebut langsung didiskualifikasi. Peserta tersebut terlambat selama 20 menit, sementara aturannya bahwa peserta harus sudah terverifikasi secara online 5 menit sebelum
ujian. Dan juga suasana pada hari pelaksanaan ini, para peserta sudah mematuhi aturan yang ditetapkan oleh BKPSDM Kota Padang. Itu peserta wajib memakai baju putih, celana hitam, dan juga jilbab hitam. Selanjutnya, mereka harus membawa perlengkapan yang telah diumumkan oleh BKPSDM sebelumnya. Begitu, Firda. Lantas Rima, berapa orang peserta yang ikut ujian pada SKD kali ini? Baik, Firda. Dalam satu sesi terdapat 50 peserta. Dalam satu hari itu ada 4 sesi. Jadi dalam hari ini ada 200 peserta yang ikut seleksi. Dan itu akan dilakukan selama 10 hari. Dan pada hari Jumat itu hanya 2 sesi, yaitu sekitar 100 orang. Jadi sekitar 1.600 peserta yang akan ikut seleksi SKD pada tahun 2021 ini. Lantas bagaimana nantinya jika ada peserta SKD yang positif COVID-19? Memang beberapa peserta sudah melaporkan ke BKPSDM Padang bahwa menurut Kabid BKPSDM Padang itu ada 2 orang peserta yang positif COVID, sehingga BKPSDM tidak bisa melakukan ujian untuk mereka saat ini, namun ujian SKD-nya ditunda. Dan juga BKPSDM Padang sudah mengajukan ke BKN agar peserta tersebut melaksanakan ujian susulan. Untuk lokasi ujian susulan ini nantinya ada di BKN Kota Padang. Rima, lantas apa kendala dan kesalahan yang banyak dilakukan oleh para peserta pada SKD kali ini? Baik rekan Kerda, berdasarkan wawancara dengan Kabid BKPSDM Romi, dia mengatakan bahwa kebanyakan peserta ini kesulitan untuk datang lebih awal. Padahal 1 jam sebelum sesi ujian dimulai, peserta harus datang ke lokasi tersebut. Sementara peserta ada yang terlambat, yang berakibat diskualifikasi, dan ada juga yang datangnya 30 menit sebelum ujian, sehingga panitia kewalahan untuk mengatur sistematisnya. Karena sebelum ujian itu ada beberapa persyaratan yang harus dilakukan oleh peserta terlebih dahulu, seperti cek kemudian cek wajah, cek tubuh, dan juga menunggu antrian. Begitu, Firda. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami Rima juga sudah melakukan wawancara dengan Kabid Pengadaan dan Pemberhentian dan Informasi ASN Kota Padang, Romi Elpa Segas, terkait hal ini. Berikut liputannya untuk Anda. Hari ini sistemnya kita mulai dari pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan kartu hasil swab PCR dan rapid antigen. Kemudian kita daftarkan secara online, registrasi online itu dengan pengenalan wajah. Kemudian setelah semua verifikasi kita lakukan, peserta langsung masuk ke ruang ujian. Apa aja kendala peserta yang nampak sejauh ini, Pak? Kalau kendala waktu kali ya, memang karena untuk sekian banyak verifikasi yang kita lakukan itu memakan waktu hampir 1 jam sebelum proses ujian. Jadi itu bisa, kalau menurut saya itu akan dapat mempengaruhi bagi peserta yang tidak siap mental untuk persiapan. Kesalahan peserta sejauh ini apa aja, Pak? Kesalahan peserta tadi ada satu yang terlambat, salah memilih lokasi. Jadi mereka mencari lokasi malah pergi ke lokasi ujian tempat lain, karena di Kota Padang ini secara serentak ada beberapa lokasi kan yang sedang berlangsung ujian. Mereka ke tempat lain, salah baca, padahal di kartu ujiannya sudah tertulis. Itu gimana akibatnya, Pak? Nggak bisa masuk. Jadi 5 menit sebelum sesi berlangsung itu peserta sudah tidak kita perkenankan masuk, karena di dalam pengumuman yang kita sampaikan, peserta itu harus sampai di lokasi ujian 1 jam sebelum ujian. Warga di Kabupaten Pringsewu mengeluhkan kondisi jalan penghubung Kecamatan Pagelaran Utara dengan Kecamatan Banyumas Selasa 14 September. Pasalnya di sisi jalan tersebut terdapat tanah galian pipa yang tercecer di sepanjang jalan.
sehingga kondisi tersebut membahayakan keselamatan warga yang melintas di lokasi tersebut. Bahkan sebelum adanya tanah galian pipa tersebut, warga juga sudah mengeluhkan kondisi jalan yang rusak parah akibat angkutan tambang. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Lampung. Ada Didik Budiawan yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Didik, selamat sore. Oke, selamat sore Firda. Didik, bisa Anda jelaskan seperti apa pantauan di lokasi ini dan juga sudah berapa lama dan apa penyebab jalan tersebut rusak parah begitu? Oke Firda, dapat kita lihat tadi bahwa ruas jalan yang menghubungkan dua kecamatan di Kabupaten Pringsewu, yakni Kecamatan Pagelaran Utara dengan Kecamatan Banyumas, terlihat rusak. Selain berlubang juga terlihat becek sehingga mengakibatkan ruas jalan tersebut licin. Kerusakan ini terjadi sebelumnya karena angkutan tambang yang ada di wilayah Kecamatan Pagelaran Utara sering melintas di ruas jalan itu dengan muatan tonase berat. Kemudian diperparah lagi dengan adanya kegiatan pekerjaan APBN berupa galian pipa yang dilaksanakan oleh Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Lampung, sehingga dari galian itu ketika hujan turun lebat, tanah yang tadinya menumpuk di tepi jalan meluber ke badan jalan yang mengakibatkan ruas jalan itu tertutup tanah dan berakibat licin dan membahayakan pengendara. Begitu Firda. Lantas, Didi, apa saja dampak dari jalan yang rusak parah tersebut dan bagaimana dengan keluhan warga sekitar? Oke Firda, dampak dari kondisi jalan yang becek dan licin itu banyak pengendara, terutama kendaraan roda 2 yang terjatuh sehingga menimbulkan luka-luka seperti lecet dan lebam. Masyarakat mengeluhkan kondisi jalan itu sehingga warga meminta supaya pekerjaan galian pipa ini segera diselesaikan dan kondisi jalan dikembalikan seperti semula. Gitu Firda. Lantas apakah sudah ada rencana begitu penanganan dari pemerintah daerah atau pihak terkait dengan adanya jalan yang rusak di wilayah Pringsewu ini? Terkait kondisi jalan ini Firda, sudah dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Pringsewu, Ibu Raina, di mana Dinas PU berkoordinasi dengan pihak Dirjen supaya pekerjaan galian pipa ini segera diselesaikan walaupun saat ini masih berjalan, dan harapannya ada penanganan supaya tumpukan tanah yang ada di badan jalan ini tidak membahayakan masyarakat di Kabupaten Pringsewu, terutama yang ada di dua kecamatan tersebut, Firda. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami Didik Budiawan juga sudah melakukan wawancara dengan seorang warga bernama Budi Hartono, warga sekitar di daerah Kabupaten Pringsewu. Berikut liputannya untuk Anda. Kabupaten Pringsewu. Kondisi ini dari kapan, Pak? Ini mungkin kalau yang di depan saya ini mungkin sekitar setengah bulan. Setengah bulan ini. Baru digali, terus belum selesai ini. Pipanya aja belum terangkat. Belum selesai. Yang jelas belum diuruk, di depan ini belum diuruk. Terus harapannya Pak? Ya harapannya ya untuk yang terkait, yang punya apa namanya PDAM, tolonglah cepat diselesaikan biar masyarakat tenang, senang gitu. Ya walaupun nggak serapi mungkin dibikin kayak sedia kala gitu, kayak mulanya gitu. Nah ini nyampe kemana nih Pak? Kalau ini rencana sampai Adilue. Sampai Adilue. Jadi kita ini rutenya lewat Sukoharjo, langsung Adilue. Berarti sepanjang jalan ini tetap semua ya Pak? Iya. Karena dia apa? Jadi penggalian langsung ke jalan sih. Jadi tanah merahnya ya jelas ke jalan gitu. Yang jelas licin jalan. Licin dan membahayakan Pak ya. Oke, terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama.
Penemuan buaya muara berukuran 4 meter di RT 1 Desa Talang Kerinci, Kecamatan Sungai Gelam, Muaro Jambi sempat menghebohkan warga sekitar. Buaya jenis muara itu ditemukan oleh warga sekitar, tepatnya di bawah jembatan Sungai Talang Kerinci, yang tidak jauh dari tempat penangkaran buaya. Mengetahui hal tersebut, pihak BKSDA Jambi langsung ke lokasi melakukan penangkapan terhadap buaya tersebut. Untuk informasi lebih detailnya sudah bergabung bersama kami wartawan dari Tribun Jambi, ada Hasbi Sabirin yang akan memberikan informasi lengkapnya untuk Anda Tribuners. Halo Hasbi, selamat sore. Ya, selamat sore rekan Firda. Hasbi, bisa Anda jelaskan kapan awal kemunculan buaya tersebut dan di mana lokasi tepatnya? Ya, baik Firda. Kemunculan buaya jenis muara ini muncul itu sudah 2 hari yang lalu. Lokasi penemuan buaya tersebut itu berada di Desa Talang Kerinci, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Ya, memang di wilayah Talang Kerinci itu terdapat sebuah sungai yang tidak terlalu besar, namun di sana jarang ditemukan buaya berkeliaran di kawasan sungai tersebut. Namun beberapa hari ini warga di sana dihebohkan ada penemuan seekor buaya berukuran 4 meter. Ya, dengan penemuan tersebut spontan mendapat perhatian dari warga di sana dan sempat menghebohkan warga di sana. Begitu, Firda. Lantas, kemudian bagaimana kondisi sungai di sana? Seperti apa dan apakah warga di sana sering melihat kemunculan buaya begitu? Ya, baik Firda. Memang di kondisi sungai di sana itu sungainya tidak terlalu besar, namun kemunculan buaya itu selama ini memang belum pernah ditemukan warga di sana. Namun beberapa hari ini ada penemuan buaya di sana. Lantas di sana itu penemuan buaya itu tidak jauh dari lokasi penangkaran buaya yang berada di Sungai Talang Kerinci tersebut. Ya, berdasarkan informasi yang kita peroleh, di sana itu memang terdapat sebuah tempat penangkaran buaya yang tidak jauh dari lokasi penemuan buaya tersebut. Ya, memang warga di sana itu juga saat ini mengkhawatirkan ketika ada kemunculan buaya lagi. Memang dari sebelumnya itu memang belum pernah warga di sana menemukan buaya di sana, karena aktivitas warga di sana itu sering digunakan anak-anak kecil di sana untuk hotspot pemancingan begitu. Namun gini Firda, buaya yang ditemukan tersebut sudah berhasil dievakuasi oleh masyarakat di sana, pihak kepolisian, TNI, baik pun BKSDA Provinsi Jambi. Buaya itu saat ini sudah dibawa oleh BKSDA Provinsi Jambi ke tempat yang lebih aman, begitu Firda. Tadi Anda menyebutkan saat ini buaya ini sudah diamankan oleh tim gabungan di sana. Dan kemudian bisa Anda jelaskan bagaimana proses evakuasi dari tim ini untuk membawa buaya berukuran 4 meter dari sungai tersebut ke lokasi yang diamankan begitu? Ya, baik Firda. Memang setelah warga di sana ada penemuan buaya, lantas warga di sana segera melaporkan ke pihak kepolisian, TNI, dan melaporkan ke pihak BKSDA. Mengetahui hal itu, pihak BKSDA Provinsi Jambi langsung turun ke lokasi untuk melakukan penangkapan terhadap buaya yang sering berkeliaran di kawasan pemukiman warga tersebut. Buaya itu berhasil ditangkap oleh tim BKSDA Provinsi Jambi menggunakan seuntai jaring yang dilakukan oleh tim BKSDA bekerja sama dengan masyarakat di sana, pihak kepolisian maupun pihak TNI. Ya, memang dengan kejadian itu pemerintah Desa Talang Kerinci, Kecamatan Sungai Gelam itu berharap warganya di sana tidak lagi main di pinggir sungai, baik pun anak yang melakukan pemancingan di sana, supaya tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Begitu, Firda. Baik, terima kasih rekan wartawan dari Tribun Jambi, Hasbi Sabirin atas laporannya. Selamat bertugas kembali.
Oke, terima kasih. Tribuners, kita akan jeda sejenak. Kami masih akan menyajikan informasi menarik untuk Anda, selesai jeda tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku lagi Kriteria. main. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Kak, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku lagi Kriteria. main. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Kak, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku lagi Kriteria. main. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Kak, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita?
Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca ya Pak, tuh kan pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca ya Pak, tuh kan pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca ya Pak, tuh kan pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Seorang dukun di desa Bentayan, Manggar, Belitung Timur ditangkap oleh tim panah Satreskrim Polres Belitung Timur Senin 13 September malam. Dukun berinisial H, 38 tahun itu diduga mencabuli seorang anak di bawah umur. Kasatreskrim Polres Belitung Timur AKP Dedi Nuarim didampingi Kanit Pidum Ibda Dedi Irmawan mengatakan dukun ini ditangkap karena laporan dari orang tua korban. Terkait informasi lebih lengkapnya sudah bergabung bersama kami wartawan dari Pos Belitung, ada Brian Bimantoro yang akan memberikan informasi lengkapnya untuk Anda. Halo Brian. Halo Firda, selamat sore. Ya, Brian, bisa Anda jelaskan bagaimana peristiwa pencabulan ini bisa terjadi? Ya, Firda, bisa saya kabarkan bahwa ada seorang paranormal atau dukun kampung di Desa Bentayan, Manggar, Belitung Timur ditangkap oleh tim panah Satreskrim Polres Belitung Timur Senin 13 September 2021 sekitar pukul 23:30 waktu Indonesia bagian Barat. Dukun itu berinisial H, berusia 38 tahun, diduga mencabuli seorang anak di bawah umur.
Kasat Reskrim Polres Belitung Timur AKP Dedi Nuari didampingi Kanit Pidum Ibda Dedi Irmawan mengatakan, peristiwa terjadi sekitar tanggal 12 Agustus 2021 silam. Korban berinisial N berusia 14 tahun didampingi ibunya pergi ke rumah dukun H untuk berobat. Dukun berkilah pengobatan akan sampai malam sehingga korban harus bermalam di rumah sang dukun. Dengan dasar ada hubungan kekeluargaan, dengan dukun itu, sang ibu percaya dan meninggalkan anaknya sendiri di rumah dukun itu. Lalu dalam praktiknya, dukun ini melakukan tindakan asusila kepada sang anak dengan menelanjanginya. Tak sampai di situ, sang anak disetubuhi bahkan di hadapan sang istri dari dukun tersebut. Sampai beberapa waktu lalu, teman bermain N mengadu kepada ibu N bahwa N telah menjadi korban pencabulan. Dari sanalah akhirnya orang tua N melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib. Begitu, Firda. Lantas, Brian, bagaimana kemudian langkah dari pihak kepolisian terkait adanya laporan dari orang tua korban sendiri? Baik, Firda, setelah mendapat laporan, tim Panah Satreskrim Polres Belitung Timur langsung meluncur ke TKP dan menginterogasi sang dukun. Setelah itu, dukun tersebut langsung dibawa ke Polres Belitung Timur. AKP Dedi sendiri mengatakan saat ini masih menyelidiki dan melakukan penyidikan termasuk gelar perkara kasus tersebut. Dari pengakuan awal, terduga pelaku melakukannya untuk mengobati anak tersebut dari sakitnya. Lantas, Brian, bisa Anda jelaskan mungkin dari informasi yang Anda himpun di lapangan, begitu bagaimana keseharian sang dukun di mata masyarakat di sana? Baik, Firda, berdasarkan keterangan dari Kepala Desa Bentayan Jaya, Sahani, mengatakan bahwa dukun ini dikenal juga sebagai tokoh adat setempat. Firda, Sahani menyampaikan bahwa dukun itu baru berpraktik pedukunan sekitar 1 tahun terakhir. Bisa diketahui bahwa dukun H ini merupakan anak dari dukun kampung yang sudah menjadi tokoh masyarakat atau tokoh terpandang di desa setempat, Firda. Dia juga bilang bahwa akan menghormati proses hukum yang berlaku atas proses hukum terhadap warganya tersebut, Firda. Lantas bagaimana respon dari pemerintah daerah setempat terkait adanya pencabulan anak di bawah umur ini? Baik, Firda, bisa saya laporkan bahwa Bupati Belitung Timur Burhanuddin menyesalkan terjadinya peristiwa pencabulan anak di bawah umur ini. Dia mengatakan fungsi kontrol orang tua harus benar-benar dijalankan dalam mengawasi pergaulan ataupun lingkungan dari anak-anak mereka. Selain itu, dia juga mengingatkan bahwa jangan mudah percaya terhadap praktik-praktik pedukunan yang pengobatannya menggunakan media yang menyalahi atau yang berkaitan dengan keyakinan kita sendiri. Dia menegaskan, tempat berdoa, berharap, dan meminta hanya pada Tuhan Yang Maha Esa. Sekian, Firda. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami Brian juga sudah melakukan wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Belitung Timur, AKP Dedi Nuari, dan juga Bupati Belitung Timur Burhanuddin. Berikut liputannya untuk Anda. Jadi kronologi awalnya ada dari orang tua korban mendapatkan pengaduan dari anaknya bahwa telah terjadi pencabulan terhadap dia, sehingga dari keluarga melaporkan ke kami dan kami langsung menindaklanjutinya. Untuk modusnya sendiri gimana, Dan? Motifnya adalah untuk mengobati sang anak dengan modus crime-nya itu yaitu melakukan kegiatan yang di mana menghilangkan harga diri seorang perempuan. Perbuatan tidak senonoh, ya, perbuatan yang tidak senonoh. Oke, berarti sekarang masih dalam penyelidikan dan akan didalami lebih lanjut, Dan, ya? Sampai saat ini kami melakukan proses penyelidikan dan penyidikan, dan kami nanti akan melakukan gelar perkara. Oke. Pasti diciptakan oleh Allah, ada obat, ada penyebab. Ada akibat. Nah, itu yang harus kita lakukan. Jadi yang seharusnya penyakit psikologis kita bawa ke bukan psikolog gitu. Akhirnya kayak gini gitu. Yang harusnya psikolog yang menyembuhkan, yang mengobati gitu, yang memberikan terapi gitu kan. Kalau sakit kepala atau sakit yang lain kan kesehatan dari dokter gitu kan. Nah, ini yang harus kita sikapi gitu. Jangan sesuatu yang menyangkut mengenai masalah hal-hal yang di luar normal kita nggak bisa ditolak dengan baik. Sangat menyesalkan kejadian tersebut. Ya, kalau itu pasti. Saya udah bicara dengan Pak Kapolres dari pagi, udah bicarakan itu diskusi dengan beliau. Siap, Mas. Ratusan sakan tak bertuan berhasil diamankan tim gabungan dari Polres Bangka Barat, Kodim 0431 Bangka Barat, Satpol PP, dan instansi terkait saat melakukan penertiban di kawasan tambang invenkonsional atau TI Desa Belo Laut, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat. Saat tim gabungan melakukan penertiban, hanya ditemukan ratusan sakan dan beberapa selang
Namun untuk mesin yang digunakan untuk TI tidak ditemukan satupun. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Bangka Pos. Ada Rizky Irianda yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Rizky, selamat sore. Ya, selamat sore Firda. Rizky, bisa Anda jelaskan bagaimana penertiban tambang invent konvensional atau TI yang dilakukan tim gabungan di sana? Ya, Firda. Untuk penertiban TI di Dusun Biru Laut sendiri juga bermula dari adanya laporan warga juga sekaligus diketahui untuk tambang konvensional atau TI yang berada di kawasan hutan lindung di Dusun Biru Laut juga sudah beraktivitas sejak lama, Firda. Jadi berdasarkan hal tersebut, Bupati Bangka Barat pun langsung melakukan rapat koordinasi dengan Polres Bangka Barat, TNI, Kodim 0431 Bangka Barat, Satpol PP Bangka Barat, dan instansi lainnya untuk melakukan penertiban. Lalu pada hari Selasa kemarin, sejumlah tim yang berisi 75 personel mendatangi kawasan hutan lindung yang berada di Dusun Biru Laut, dan benar ditemukan adanya aktivitas TI. Namun untuk orang atau penambang dari TI tersebut tidak ditemukan, Firda. Hanya ditemukan ratusan sakan yang berada di kawasan tersebut. Lantas bagaimana Rizky terkait adanya dugaan kabar penertiban yang bocor ini? Ya, berdasarkan dari keterangan Kabak Ops Polres Bangka Barat, Kompol Efri Susanto mengatakan untuk penertiban seperti ini, Kabak Ops mengatakan sudah sering bocor, Firda, baik dari mungkin diduga oknum atau segala macam, karena saat didatangi oleh para petugas tidak ada satupun para penambang, dan beberapa sakan juga sudah terlihat seperti 2 hari tidak melakukan aktivitas tambang TI di sana, Firda. Lantas bagaimana dampak lingkungan dari penambangan ilegal TI ini? Ya, untuk dampak lingkungan sendiri, Kabid Lingkungan Hidup dari Dinas DLHK Provinsi Bangka Belitung, Bambang Trisula, mengatakan untuk dampak negatif dari adanya aktivitas TI di situ, mengatakan dari kawasan hutan lindung tersebut terdapat 4 hektar yang mengalami kerusakan dari total sekitar 2.000 hektar hutan lindung di sana. Walaupun jika dipresentasekan masih minim, namun Bambang Trisula mengatakan jika terus dibiarkan maka akan terus merusak lingkungan. Bahkan juga dari daerah sakan TI berada itu juga tidak berada jauh dari rumah warga, Firda. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga melakukan wawancara dengan Kabak Ops Polres Bangka Barat, Kompol Efri Susanto terkait hal ini. Berikut liputannya untuk Anda. Nah, yang mana pada hari ini kita udah nyampe ke sini, tapi tidak ada yang melakukan untuk penambangan TI. Tapi disisakan sak-sakan, ya, mesinnya sudah diangkut semua sama yang punya. Nah, kita ini masih penertiban, ya. Kalau misalnya masih kayak gini lagi, ya kita adakan upaya represif, begitu. Sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, berbagai pola hidup sehat selalu diberlakukan di beberapa instansi pemerintah. Salah satunya di Gedung Bapelkes Batam yang berada di Jalan Raya Marina City, Tanjung Unjang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Kepulauan Riau. Tak hanya kebersihan gedung menjadi prioritas di Gedung Bapelkes Batam ini. Pihaknya menyediakan jamu setiap hari untuk seluruh karyawan Bapelkes Batam dan tamu yang hadir di Bapelkes Batam. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Batam. Ada Roma Uli Sianturi yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Roma. Halo, baik, terima kasih. Ya, Roma, bisa Anda jelaskan bagaimana protokol kesehatan yang diterapkan di Bapelkes Batam ini? Baik, sejak pandemi COVID-19 melanda Kota Batam, berbagai instansi itu melakukan perubahan pola-pola hidup sehat, salah satunya di kantor Bapelkes Batam. Jadi protokol yang ketat sangat diterapkan di Balai Pelatihan Kesehatan Kota Batam ini, seperti misalnya pakai masker, jaga jarak, menggunakan hand sanitizer, bahkan setiap saat
kantor Bapelkes Batam disemprot oleh disinfektan. Nah, menariknya lagi di sini, kantor Bapelkes Batam menyediakan jamu, minuman tradisional untuk disajikan kepada para tamu-tamu dan seluruh karyawan Bapelkes yang ada di Kota Batam. Begitu. Apa sebenarnya tujuan disediakannya minuman tradisional jamu ini untuk karyawan yang ada di Bapelkes ini? Tujuannya agar jamu ini bermanfaat sebagai bisa meningkatkan daya tahan tubuh juga. Jadi di sisi lain juga edaran Bapelkes Batam mengikuti edaran Kemenkes yang wajib juga mengkonsumsi minuman-minuman tradisional seperti jamu untuk daya tahan tubuh. Lantas diberikan kepada siapa saja jamu yang disediakan oleh pihak Bapelkes Batam ini, Roma? Baik, tidak hanya karyawan, menariknya bukan hanya karyawan setiap pagi diberikan jamu, melainkan tamu-tamu yang hadir di Bapelkes Batam juga disajikan jamu, selain air putih dan makanan-makanan ringan lainnya. Begitu. Mungkin Roma bisa Anda jelaskan lebih detailnya lagi terkait ini sebenarnya jamu apa di dalamnya, ramuan apa yang disediakan begitu oleh pihak Bapelkes? Baik, terima kasih Dea. Jadi ramuan yang disediakan itu berbagai ramuan-ramuan alami seperti serai, seperti jahe merah, seperti cengkeh dan lain sebagainya. Nah, selain itu pihak kitchennya juga memastikan bahwa bahan-bahan alami ini cukup segar dan harus disajikan secara bersih sebelum diolah. Jadi kita sempat mewawancarai juga bagian kitchen yang di Bapelkes Batam bahwasanya ia menyajikan itu setiap hari dengan bahan-bahan yang fresh dan maksudnya bukan busuk, yang fresh dan dijamin kebersihannya begitu Dea. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami Roma juga sudah melakukan wawancara dengan Kepala Balai Pelatihan Kesehatan atau Bapelkes Batam, Asep Zainal Mustafa terkait hal ini. Berikut liputannya untuk Anda. Jadi kita kalau bekerja di Bapelkes Batam, termasuk sebelum COVID ya, kita minumannya itu diarahkan untuk minuman tradisional, yaitu jamu. Nah, tiap hari kita ya untuk yang Evo itu dikasih ada yang pakai serai, kunyit, pokoknya yang semacam jamu-jamuan itulah gitu. Itu intinya. Dan di sini alhamdulillah karena Balai Pelatihan Kesehatan tidak boleh ada yang merokok satupun di area Bapelkes Batam ya. Nah, kebijakan kami kalau di luar tidak terlalu ini karena kan kita menjadi contoh untuk seluruh orang yang datang ke sini terkait apapun namanya kesehatan seperti itu. Pak, jamunya kita buat sendiri apa gimana? Kita buat sendiri jamunya. Tadi oleh di kitchen kita ya, oleh Pak Adang namanya. Kita buat sendiri. Jadi tidak termasuk mahal lah gitu ya. Kita beli sendiri itu. Jenis jamunya apa aja sih Pak yang dikasih? Jenis jamunya ada beberapa yang apa sih namanya? Aduh, namanya itu kan ada yang ciri khas loh. Jeruk nipis jeniper, jeruk nipis pras, itu ada juga ya seperti itu. Kemudian ada campuran lain, ada kunyit, ada kalau bahasa Sunda itu jahenya, naon tah, etak itu tah. Oke, Pak, berarti ini jamu ini diwajibkan sama untuk semua karyawan? Semua karyawan dibeli, ya, dibeli. Supaya kita kan salah satu penambah daya tahan tubuh. Kita beralih ke Jawa Barat, Saudara. Dikira akan memiliki satu bayi, sepasang suami istri di Pangandaran kaget bayi yang dilahirkan ternyata kembar 3 dan berjenis kelamin perempuan. Pasalnya saat dilakukan pengecekan USG di usia kandungan 6 bulan, hanya terlihat satu bayi dengan kondisi kandungan normal. Sepasang suami istri ini bernama Tasyah 33 tahun dan Sobirin 33 tahun, warga RT 10 RW 4 Dusun Mekarasih, Desa Peledah, Kecamatan Padaharang, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Mereka memiliki bayi kembar pada hari Selasa lalu 7 September dan dilahirkan secara sesar di RSUD Padega Pangandaran. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Jabar. Ada Patna yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Patna, selamat sore. Halo, selamat sore Beda. Patna, bisa Anda jelaskan bagaimana perasaan orang tua ketiga bayi ini saat melahirkan bayi kembar tersebut? Oke Beda.
dari bantuan yang langsung kami dapatkan, ibu atau suaminya dia merasa bahagia kan, cuma selain bahagia dia kaget ketika bayi yang dikandungnya saat dilahirkan ternyata bayi perempuan dan berjumlah 3 bayi yang awalnya pada berusia 6 bulan saat di USG itu hanya 1 bayi, seperti itu. Lantas di mana bayi tersebut dilahirkan dan seperti apa kondisinya pada saat dilahirkan begitu? Saat dilahirkan, untuk bayi tersebut dia dilahirkan di Rumah Sakit Pendega dalam kondisi sehat, cuman dia dilahirkan secara sesar karena dari informasi yang diterima si ibu tidak kuat untuk melahirkan dan disarankan untuk disesar oleh dokter di Rumah Sakit Pendega tersebut. Gitu, lantas bagaimana bisa orang tua ketiga bayi ini kaget begitu ketika melihat ternyata bayi yang dilahirkan adalah 3 bayi begitu, bukan 1 bayi? Iya, oke Benda. Awalnya itu pertama dia dicek di USG, namun dia melihat bayinya itu atau menerima informasi dari pihak kedokteran hanya 1 bayi. Hanya waktu akan di USG kedua dia tidak keburu, dalam arti dia keburu melahirkan di Rumah Sakit Pandega dan hasilnya dia akhirnya melahirkan kembar 3 seperti itu. Nah akhirnya dia kaget dan di luar kaget dia merasa bahagia, namun banyak kebingungan lantaran kondisi ekonominya yang kurang cukup seperti itu. Lantas bagaimana tanggapan atau respons dari kedua orang tua ketiga bayi ini? Tanggapan dari kedua orang tua ini, dia sangat haru, bahagia, cuman kondisi ekonominya yang suaminya hanya bekerja di Jakarta sebagai tukang cilok, pendapatannya sehari-hari dia hanya 1.200.000 atau 1 juta, atau dalam seminggunya sekitar 200 sampai 300. Nah itu ketika pertamanya punya putra 2, tentu merasa tidak cukup kata ibu Tasya. Nah sekarang ditambah lagi bayi kembar 3, dia merasa kekurangan. Nah kebetulan saat melahirkan dia juga dibantu oleh saudaranya yang berada di Desa Palena. Seperti itu, tidak. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga sudah melakukan wawancara dengan ibu dari ketiga bayi kembar tersebut bernama Tasya. Berikut pas lahiran kemarin ya? Iya, pas lahiran kemarin ada 3 ya, itu ya senang, tapi ya alhamdulillah mungkin ini anugerah dari yang di atas. Sehat Bu untuk bayinya Bu? Kalau bayinya sih sehat. Sehat ya. Berarti sekarang kondisi bayi dirawat di rumah sini? Dirawat di rumah. Pakai itu ya Bu, penerangan ya? Iya. Terus kemarin kan sempat viral tuh Bu di media sosial, itu gimana tanggapannya Bu? Kalau itu saya juga kaget ya Pak. Katanya anak saya viral di Facebook gitu, di media sosial. Ada yang datang ke sini Bu banyak? Ada orang yang pada datang ke sini, termasuk dari Puskesmas, pada Herang juga datang ke sini. Gitu. Apa yang diberikan dari Puskesmas? Ya, ada bantuan ya? Bantuan sih, ya. Untuk harapannya Bu, mungkin untuk Pemda Pangandaran ataupun pihak-pihak yang lainnya yang terkait? Ya kalau soal itu sih emang ya saya minta bantuan ya dari Pemda Pangandaran. Soalnya lagi zaman kayak gini ya Pak. Suami gimana? Masih kerja Pak? Suami yang mungkin kalau saat ini belum. Biasanya kerja apa tuh Bu? Biasanya itu ya jualan gitu, jualan cilok gitu. Cilok. Milik sendiri apa milik orang lain? Enggak, punya orang lain. Oh, punya orang lain. Iya. Jualan di mana? Di Jembatan 5. Oh gitu. Oh berarti bukan di sini ya? Bukan.
Kelurahan Lahondape mewakili Kota Kendari dalam Lomba Kelurahan Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara 2021. Kelurahan Lahondape terpilih setelah bersaing dengan 65 kelurahan yang ada di Kota Kendari pada Maret 2021 lalu. Kali ini penilaian Lomba Kelurahan Tingkat Provinsi Sultra berlangsung di Kelurahan Lahondape, Kota Kendari, Sultra pada Selasa 14 September. Penilaian ini sebagai proses untuk menentukan satu kelurahan yang akan mewakili Sulawesi Tenggara di tingkat nasional. Untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami wartawan dari Tribun News Sultra. Ada Amelda Devi yang akan memberikan laporan lengkapnya untuk Anda dari sana langsung. Halo Amelda, selamat sore. Sore, Firda. Amelda, bisa Anda jelaskan apa yang menjadi indikator penilaian pada Lomba Kelurahan Tingkat Provinsi Sultra ini? Baik, Firda. Untuk diketahui sebagai informasi awal, untuk lomba kelurahan tingkat provinsi ini, Kelurahan Lahondape yang mewakili Kota Kendari itu akan bersaing dengan kelurahan yang ada di Buton Utara. Ya, sehingga yang menjadi indikator dalam penilaian lomba kelurahan tingkat nasional ini itu ada 3 indikator. Yang pertama itu adalah indikator pemerintahan, yang kedua adalah indikator kemasyarakatan, dan yang ketiga adalah indikator kewilayahan. Ketiga indikator ini sebagai modal penilaian para juri sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang evaluasi pengembangan desa dan kelurahan. Seperti itu, Firda. Amelda, lantas apa saja yang disiapkan Kelurahan Lahondape pada lomba kali ini? Iya, Firda. Untuk lomba kali ini, agar memenuhi indikator penilaian tersebut, pihak Kelurahan Lahondape telah menyiapkan yang pertama dari segi pemerintahannya, yakni pelayanan publik di Kelurahan Lahondape sudah lebih mengarah ke digitalisasi. Pertama, adanya aplikasi Laika, layanan informasi untuk di wilayah Kota Kendari, sehingga memudahkan masyarakat mengakses informasi melalui aplikasi Laika tersebut. Kemudian ada pula pendaftaran pembuatan profil desa dan kelurahan di Lahondape, dan itu juga langsung terkoneksi dengan Mendagri. Kemudian ada pula yang berdasarkan indikator kewilayahan, pihak Lahondape sendiri juga telah membuat kampung warna-warni. Ada pula pembuatan bank sampah, dan bank sampah ini disediakan untuk menampung sampah-sampah yang ada di Kelurahan Lahondape dan diolah kembali, Firda. Jadi hasil-hasil olahan sampah ini dijadikan paving block salah satunya. Kemudian untuk memenuhi indikator kemasyarakatan, pihak Kelurahan Lahondape juga telah membentuk beberapa organisasi kemasyarakatan, mulai dari kelompok UMKM untuk memberdayakan industri rumah tangga, sehingga perekonomian di wilayah tersebut berjalan dengan baik. Untuk industri UMKM ini, banyak sekali produk-produk yang dihasilkan dari olahan kebun PKK yang dibuat oleh masyarakat Lahondape. Di antaranya kemarin ada bagea ini yang terbuat dari sagu, kemudian ada pula keripik-keripik olahan seperti pisang dan lain-lainnya. Kemudian ada juga produk UMKM berupa kerajinan tangan, Firda. Kemudian selain kelompok UMKM, pihak Kelurahan Lahondape juga telah membentuk kelompok siaga bencana. Karena perlu diketahui, Firda, di bagian Kelurahan Lahondape ini juga sering menjadi lokasi terdampak banjir jika terjadi hujan yang dengan intensif yang sangat deras. Jadi ada beberapa titik lokasi yang ditetapkan sebagai lokasi siaga bencana. Selain itu ada pula organisasi masyarakat lainnya yang berada di bidang keagamaan. Untuk diketahui juga, Firda, selama ini pihak Kelurahan Lahondape juga memperoleh penghasilan perekonomian tertinggi juga karena adanya wilayah perhotelan di sekitaran Lahondape. Jadi dengan demikian
Kelurahan Lahundape optimis jika pada lomba kelurahan tingkat provinsi kali ini akan memenangkan dan mewakili Sulawesi Tenggara ke depannya. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga sudah melakukan wawancara dengan Kepala Lurah Lahundape, Arwana Laura terkait hal ini. Berikut liputannya untuk Anda. Dan juga di Lahundape ada beberapa UMKM sebagai industri kecil, industri rumah tangga untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat di Kelurahan Lahundape. Ya, beberapa salah satunya Multinete Mubarak sama Bagia yang ada di RT 12 dan juga souvenir yang dikerjakan oleh ibu-ibu PKK. Terkait dengan tadi pemerintahan wilayah sudah itu, terus dengan kategori masyarakatan ya terjadi peningkatan pemberdayaan masyarakat juga di mana sudah terbentuk beberapa organisasi kemasyarakatan mulai PKK, RT, RW, LPM, juga Pokmas, BKM dan beberapa organisasi lainnya, Karang Taruna sudah ada semua di Kelurahan Lahundape. Itulah yang menjadi indikator penilaian lomba kelurahan tahun 2021 sesuai dengan Permendagri nomor 81 tahun 2015. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Untuk memperbarui informasi Anda, jangan lupa saksikan terus live update di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Masih di tengah pandemi Tribuners, kami terus mengingatkan Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya, Ferdana, wakil kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!